Setelah tim Rossi Santer dirumorkan akan mendekat, bahkan sudah melakukan diskusi lanjut dengan Aprilia, gimana kalau ternyata bos Aprilia sendiri menolak tim Rossi? Dan juga gimana kalau meski terus menyangkal, takdir Marc Marquez dengan Honda di 2027 bahkan bukan hal yang tak mungkin, dan hal ini dikatakan oleh orang yang dekat dengan Marc Marquez sendiri. Dan juga gimana kalau Toprak diberi gelar The Next Casey Stoner? Apakah layak atau berlebihan? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Di tengah hiruk-pikuk pedok MotoGP yang mulai menatap masa depan menuju era mesin 850cc pada tahun 2027, isu besar kembali berhembus kencang. VR46 Racing Team milik sang legenda Valentino Rossi dikabarkan akan meninggalkan Ducati dan menjalin kemitraan baru dengan Aprilia. Bagi sebagian orang, skenario ini terdengar masuk akal. Sama-sama Italia, sama-sama memiliki sejarah dan ambisi besar di lintasan balap. Namun bagi Aprilia, rumor itu tak lebih dari sebuah spekulasi yang tidak berakar. Massimo Rivola, CEO Aprilia Racing, menanggapi kabar tersebut dengan ketenangan khas seorang eksekutif yang tahu arah yang sedang dia tuju. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Rivola menegaskan bahwa prioritas Aprilia saat ini bukan menggandeng VR46, melainkan melanjutkan kolaborasi dengan Trackhouse Racing yang telah menjadi mitra resmi mereka di MotoGP. Memang ada saran agar VR46 bekerjasama dengan kami, ujar Rivola, namun prioritas kami tetap Trackhouse. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Davide Brivio, dan kami puas dengan kerja mereka serta performa Raul Fernandez. Pernyataan Rivola terdengar diplomatis, tapi maknanya tajam. Dia tidak menutup pintu bagi Rossi, namun dia juga tidak melihat alasan untuk membukanya sekarang. Hubungan antara Aprilia dan Valentino Rossi sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Justru keduanya memiliki sejarah panjang dan emosional. Rossi mulai karir keemasannya bersama Aprilia di kelas 125cc dan 250cc, di mana dia meraih 2 gelar juara dunia. Tahun-tahun di mana nama Valentino Rossi pertama kali bergema di dunia balap. Di Noalelah, Rossi membangun pondasi yang kelak menjadikannya ikon MotoGP. Bagi Aprilia, dia adalah bagian dari masa lalu yang manis. Bagi Rossi, Aprilia adalah batu loncatan menuju legenda. Namun, 2 dekade kemudian, hubungan keduanya tak lagi sesederhana itu. Aprilia kini berdiri sebagai pabrikan yang telah membangun kejayaannya sendiri. Sementara Rossi telah berubah menjadi seorang pemilik tim, sosok yang kini berada di sisi bisnis dan politik pedok. Di titik inilah kehadiran Massimo Rivola memberi warna tersendiri. Rivola mengenal Rossi dengan sangat baik. Keduanya pernah bekerja sama di Ferrari pada masa ketika Rossi sempat menjajal Formula One. Hubungan pribadi mereka sangat hangat, penuh saling hormat, tetapi dalam dunia kompetisi, Rivola lebih memilih jalur yang realistis. Aprilia harus tumbuh atas kakinya sendiri, bukan melalui bayang-bayang siapapun atau bahkan seorang legenda. Di saat rumor tentang VR46 merebak, Rivola justru berbicara tentang ambisi yang lebih nyata, tentang tahun 2026, musim yang dia sebut sebagai tahun pembuktian. Kami tidak boleh bersembunyi di 2026. Untuk pertumbuhan perusahaan, kami harus berjuang meraih kemenangan di setiap Grand Prix. Kami tahu, jika kami bekerja dengan sempurna, kami bisa menjadi juara. Keyakinan itu didukung oleh hasil nyata. Dalam 4 balapan terakhir, Aprilia telah meraih 3 kemenangan, menjadikan Marco Bezzecchi pembalap pertama mereka yang menembus 3 besar klasemen dunia. Bagi pabrikan asal Noale, ini adalah sinyal bahwa proyek mereka telah matang. Target kini bergeser, bukan sekedar podium, melainkan menumbangkan dominasi Ducati yang telah begitu lama menguasai MotoGP. Sayangnya, puncak performa kami bertepatan dengan absennya Marc Marquez. Namun kami sangat cepat di beberapa balapan terakhir. Mengalahkan Ducati adalah tantangan besar, dan kami ingin melakukannya. Persaingan dengan mereka adalah garam dari pertumbuhan kami. Rivola melihat rivalitas dengan Ducati bukan sebagai permusuhan, melainkan bentuk pengakuan. Mereka telah mendominasi selama bertahun-tahun dan menjadi saingan mereka adalah pujian bagi kami. Kami bangga bahwa Italia kini menjadi pusat perhatian dunia antara kami dan mereka. Kami menjadi referensi baru bagi MotoGP.
Optimisme itu semakin kuat dengan kehadiran dua pembalap andalan mereka, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin. Rivola menilai keduanya sebagai pasangan ideal untuk membawa Aprilia menuju gelar juara dunia. Bezzecchi sudah siap, dia tidak takut siapapun. Saya hanya ingin dia memiliki rekan tim yang benar-benar fokus agar perhatian tim tidak hanya tertuju padanya. Saya juga berharap Jorge Martin kembali ke puncak. Target kami adalah memperpanjang kontrak keduanya dan menjadikan Bezzecchi sebagai ujung tombak proyek ini. Semua itu menggambarkan bahwa Aprilia kini bukan lagi pabrikan yang mencari tempat di antara raksasa, melainkan kekuatan baru yang mulai menulis babak sejarahnya sendiri. Mereka menghormati masa lalu, termasuk hubungan istimewa dengan Valentino Rossi, tapi tak ingin hidup di bawah bayang-bayang nostalgia. Dengan Rivola kini di puncak kendali, visi Aprilia menjadi jelas. Membangun tim yang mandiri, kuat secara teknis, dan solid dalam struktur, dan tak bergantung pada nama besar siapapun. Bagi Aprilia, tahun 2026 bukan sekedar musim berikutnya. Ini adalah tahun penentuan, tahun di mana mereka ingin membuktikan bahwa House of Funale siap menantang tahta Ducati, bersaing dengan Marc Marquez, dan berdiri sejajar dengan nama-nama besar di MotoGP. Berita kedua, MotoGP musim 2026 dipastikan akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Ajang ini akan menyajikan kembalinya Marc Marquez ke lintasan setelah masa pemulihan cedera yang panjang, sekaligus memperkenalkan sosok baru yang telah lama ditunggu-tunggu, Toprak Razgatlioglu, juara dunia 3 kali Superbike yang akhirnya naik ke kelas utama. Persaingan grid akan semakin sengit, apalagi menjelang perubahan besar regulasi 2027, ketika mesin baru 850cc mulai diperkenalkan. Sistem aerodinamika dipangkas dan pengatur ketinggian dilarang. Dalam situasi penuh transisi ini, banyak pembalap yang menjalani musim terakhir dalam kontrak mereka, menambah tensi dan intrik di setiap tikungan. Razgatlioglu akan memperkuat tim pramak Yamaha, mendampingi Jack Miller di atas motor bermesin V4 yang menjadi proyek ambisius Yamaha untuk kembali ke barisan depan. Namun, belum sekalipun turun ke lintasan MotoGP, nama Toprak sudah menjadi perhatian. 3 mahkota dunia yang dia menangkan di Superbike bersama pabrikan berbeda, Yamaha dan BMW, sudah cukup menjadi bukti bahwa dia bukan pembalap biasa. Kombinasi langka antara bakat alami, kemampuan teknis tinggi, karisma yang kuat, serta aura khas pembalap sejati menjadikannya sosok yang sulit diabaikan. Publik dan para pengamat telah lama menantikan debut murid Kenan Sofuoglu ini di MotoGP. Ada yang melihat sebagai harapan baru dari Timur Tengah. Ada yang mulai langsung menyamakan dengan bintang-bintang besar yang pernah mewarnai kelas utama. Salah satunya adalah Alberto Vergani, manajer kawakan asal Italia ini yang dikenal luas di pedok MotoGP maupun Superbike. Vergani bukan sosok sembarangan. Dia pernah mengelola karir Danilo Petrucci, serta bekerja sama dengan legenda seperti Casey Stoner, Marco Melandri, dan Carlos Ceca. Menurut Vergani, Toprak Razgatlioglu memiliki sesuatu keistimewaan. Sesuatu yang mengingatkan pada Casey Stoner, pembalap yang mengubah standar kecepatan dan determinasi MotoGP. Dalam wawancaranya dengan GP1, Vergani menyebut Toprak sebagai Stoner 2.0, versi baru dari pembalap jenius yang mengandalkan naluri dan kesederhanaan dalam berpikir. Bagi banyak orang, Toprak bisa menjadi sosok yang membuat Yamaha kebingungan, ujar Vergani. Dia seorang juara sejati, talenta luar biasa, dan hasilnya sudah bicara sendiri. Dia telah memenangkan 3 gelar dunia dengan 2 pabrikan yang berbeda, Yamaha dan BMW. Saya sempat berbicara dengannya di Valencia, dan percakapan itu luar biasa. Menurut Vergani, Toprak memiliki kesadaran yang jarang dimiliki pembalap seangkatannya. Kesadaran untuk memahami tantangan sebelum mengeluh. Dia tahu apa yang akan dihadapi, kesulitan yang menunggunya, dan bagaimana cara mengatasinya. Seperti yang dikatakan Marco Melandri, Toprak memiliki bakat murni yang seolah diberikan langsung oleh alam. Vergani kemudian mengingat salah satu pelajaran penting dari Casey Stoner. Stoner pernah mengatakan kepada saya, ketika Anda memiliki sebuah motor, pikiran hanya tentang motor, dan bagaimana cara mengendarainya sebaik mungkin. Karena begitu Anda mulai melihat motor lain, Anda kehilangan fokus, dan saat itu juga Anda kalah. Itulah filosofi yang saya lihat dalam diri Toprak. Dia lalu menyinggung kembali percakapan dengan pembalap Turki itu di Valencia. Toprak berkata kepada saya, tahun ini saya akan banyak mengalami masalah dengan sasis BMW. Tapi ketika saya berhenti mengeluh dan mulai fokus pada balapan, serta pada apa yang bisa saya lakukan dengan motor ini, semua masalah akan bisa teratasi. Mendengar kalimat itu, saya langsung teringat pada Stoner. Karena itulah, saya menyebutnya sebagai Stoner 2.0, The Revenge, seperti judul film, bagian kedua yang lebih berani dan menantang, ujarnya sambil tersenyum. Vergani yakin, tahun 2026 akan menjadi musim penuh penemuan bagi Toprak. Segalanya akan terasa baru, motor, ban, sirkuit, bahkan gaya balap yang harus disesuaikan dengan karakter MotoGP. Namun keyakinannya terhadap sang juara tidak goyah. Saya percaya pada bakatnya. Dan saya yakin bahkan jika Yamaha belum mencapai level kompetitif tertinggi, Toprak akan menunjukkan kepada semua orang betapa hebatnya dia.
Musim baru 2026 baru saja dimulai. Toprak akan menunjukkan kepada semua orang betapa hebatnya dirinya. Berita ketiga, musim baru MotoGP 2026 baru saja dimulai. Namun riuh spekulasi di pedok sudah melangkah jauh ke depan. Belum juga roda pertama berputar, perbincangan tentang bursa pembalap untuk musim 2027 sudah menghangat. Sebuah gambaran betapa cepat dan kompleksnya dinamika dunia balap saat ini. Tahun 2027 akan menjadi momen penting dalam sejarah MotoGP. Bukan hanya karena hampir seluruh pembalap papan atas akan habis masa kontraknya, tapi juga karena hadir regulasi teknis baru yang mengubah wajah kompetisi. Mesin 850cc, aerodinamika, dan lain-lain. Semua pabrikan harus beradaptasi dengan era baru ini, dan keputusan masa depan harus diambil jauh sebelum potensi teknis motor generasi terbaru benar-benar terlihat. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar pembalap MotoGP memang bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Negosiasi tidak lagi menunggu hasil balapan atau performa motor baru. Keputusan kini ditentukan oleh strategi, waktu, dan intuisi. Di tengah pusaran itu, satu nama kembali menjadi pusat gravitasi seluruh perbincangan, yaitu Marc Marquez. Setelah musim 2025 yang fenomenal, di mana dia menyamai rekor 9 gelar juara dunia milik Rossi, sebelum cedera bahu kanan menghentikan laju sempurnanya, Marquez kini memulai musim 2026 sebagai pembalap paling berpengaruh di grid. Performa luar biasanya bersama Ducati membuat banyak pihak menilai, apapun yang ia putuskan dalam setahun ke depan akan menjadi pemicu efek domino seluruh pasar pembalap. Meski hubungan antara Marquez dan Ducati tampak solid, bisik-bisik tentang kemungkinan reuni dengan Honda tetap menggema di pedok. Tidak bisa dipungkiri, Honda adalah rumah lamanya, tempat dia menorehkan 6 dari 7 gelar juara dunia MotoGP, tempat di mana dia tumbuh untuk membentuk karir legendarisnya. Kembalinya Marc Marquez ke HRC, seandainya terjadi, akan menjadi salah satu kisah paling emosional dalam sejarah olahraga ini. Dalam acara perayaan akhir tahun Ducati di Borgo Panigale beberapa bulan lalu, Marquez sempat memberi komentar yang menambah bahan bakar spekulasi. Dengan nada hati-hati dan penuh makna, dia berkata, "Peluang saya untuk bertahan pada 2027 adalah 8 dari 10. Untuk saat ini, jelas kami memiliki motor tercepat, itu yang terpenting. Tapi untuk 2007 dan 2028, semuanya masih terbuka. Saya harus memahami banyak hal, memutuskan apa yang terbaik untuk masa depan saya." Ucapan itu dianggap banyak pihak sebagai sinyal bahwa pintu menuju kemungkinan lain masih terbuka lebar. Beberapa analisis bahkan percaya, setelah sembuh penuh dari cedera, Marquez mungkin akan mempertimbangkan langkah sentimental untuk kembali ke tim lamanya, terutama jika Honda mampu menampilkan potensi kompetitif yang sempat hilang dalam beberapa musim terakhir. Livio Suppo, mantan manajer tim Honda yang pernah bekerja dekat dengan Marc Marquez selama masa keemasannya, menjadi salah satu suara paling berpengalaman dalam membaca situasi ini. Dalam wawancara dengan GP1, Suppo menilai bahwa masa depan Marc Marquez masih bergantung pada satu hal, yaitu kondisi fisiknya. Saat ini, dia sendiri mungkin belum tahu. Semuanya tergantung pada bagaimana dia pulih dari cedera. Jika dia menyadari bahwa fisiknya bisa kembali prima seperti musim lalu, di mana bahkan tanpa kondisi 100% pun dia masih mampu mendominasi kejuaraan, maka segalanya mungkin terjadi. Suppo juga menyinggung sisi emosional dalam keputusan Marc Marquez. "Saya mengenal Marc Marquez dengan baik. Ide untuk kembali ke Honda sangat menarik baginya. Itu adalah rumahnya, tempat dia tumbuh, berjuang selama 11 musim. Jadi saya tidak akan terkejut jika dia mempertimbangkan hal itu. Tapi tentu saja masih terlalu dini untuk membicarakannya." Namun ketika ditanya apakah bursa pembalap yang bergerak cepat akan menunggu keputusan Marquez, Suppo menjawab dengan senyum khasnya. Pasar tidak menunggu siapapun, tapi seorang seperti dia bisa menunggu selama yang dia mau. Tahun 2026 baru dimulai, namun atmosfernya sudah terasa seperti awal dari babak baru yang besar. Ducati, Honda, KTM, Aprilia, dan Yamaha sudah bersiap menghadapi masa transisi regulasi baru. Sementara para pembalap top dunia mulai menimbangkan langkah jangka panjang mereka. Di tengah pusaran spekulasi itu, satu hal tetap pasti, kemanapun Marc Marquez melangkah, arah pasar pembalap ikut berputar.